Ya, mana pemakalah atau materi sudah ada? Materi sudah ada belum? Mas Topan, kemudian Mas Rahmat Suryawan, sama Maulana Septian Dwi Sanjoyo, sama Fikri Saifullah. Sudah ada belum? Gimana materi kita? Udah ada tadi yang saya baca, udah ada nama-namanya? Udah ada orangnya? Topan Firdaus, sudah ada? Belum ya? Rahmat Suryawan. Maulana Septian. Fikri Saifullah. Kelompok 6 nggak ada respon. Belum ada sepertinya, Pak. Belum ada sama sekali satu orang masuk ya. Coba dihubungin yang punya nomornya. Kosma dari kelas informatika coba dihubungin siapa? Atau minta tolong Pak Soleh, punya nomornya nggak? Bisa ditelepon Pak Soleh? Nggak punya nomornya, Pak. Coba nanti saya hubungi, Pak. Bentar, Pak ya. Coba dihubungi dulu.
Nggak ada yang jawab, Pak. Nggak ada yang jawab. Iya. Wah, oke, nggak apa-apa. Baik. Nanti kita apa namanya tanyakan coba. Kita kuliah materinya dari saya saja ya. Nanti saya sampaikan beberapa hal, kemudian nanti kita lanjutkan tentang terkait diskusi ataupun tanya jawab. Mungkin sekitar 10 menit lagi ya. Jadi saya coba cari materi dulu tentang akhlak. Nanti kita akan mulai sekitar 10 menit lagi. Oke. Sambil tetap dihubungi ya, yang punya nomornya mungkin. Siap, Pak. Baik, Pak. Ya, coba dikirim ke saya salah satu nomornya ataupun 2 orang gitu.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta boleh dibuka kameranya semuanya, biar kita nyaman belajarnya sambil betul-betul tatap muka ya, bukan tatap foto jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan, teman-teman mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan, kelas malam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah dan tidak henti-hentinya mengucapkan lafaz alhamdulillah ataupun dengan lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala nikmat dan juga karunia-Nya kita masih bisa bertatap muka pada kesempatan malam hari ini. Nikmat yang diberikan berbagai macam dan juga banyak sekali. Nikmat iman, ihsan, dan juga Islam kita rasakan sampai sekarang. Dan yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita bacakan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah rekan-rekan semuanya, ini terpaksa saya ambil alih ya, saya handle karena tadi kalau nggak salah saya telepon Fikri Saifullah atau siapa gitu namanya tadi, yang dikirim sama Pak Soleh itu. Siapa tadi Pak Soleh itu? Yang dikirim namanya. Fikri Saifullah, Pak. Iya, ternyata dia masih kerja dan belum selesai katanya. Kemudian saya suruh untuk coba telepon lagi teman-teman yang lainnya, silakan. Jadi kalau nanti siap hubungi kami gitu. Baik, kita mulai saja kuliah kita. The show must go on. Jadi walaupun ada beberapa kru yang mungkin tidak bisa, tetapi kita harus tetap belajar, melanjutkan yang namanya performance kita. Kita mulai kelas kita pada malam hari ini dengan bersama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan, ya, ingin saya share. Bisa nggak ini share ini? Bisa kayaknya. Sebentar. Gimana kabarnya? Rekan-rekan sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit kurang, Pak. Siapa yang sedikit kurang sehat itu? Saya, Pak. Oh, Mas Fajar Kurniadi. Kenapa? Kantongnya kurang sehat? Ya, itu salah satunya, Pak. Kantongnya kurang sehat ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti karena sekarang tanggal tua ya, udah menjelang liburan lagi kan? Nggak ada libur, Pak. Tahun, nggak ada libur ya, dipangkas liburnya ya. Jadi liburan kita ini dipangkas, yang seharusnya Senin, Selasa, Rabu itu libur, jadinya tidak libur ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Libur hari Kamis Jumat pagi. Ya kalau presidennya mungkin di sini Mas Fajar Kurniadi mungkin bisa libur. Ini by the way yang saya share nih kelihatan nggak ini? Tidak, Pak. Pak. Kelihatan Nggak nggak? kelihatan, Pak. Ya, Pak. Hitam. Please move this window away from the shared application. Hitam ya. Coba saya stop share dulu. Lebih ke biru sih, Pak. Nggak hitam. Bisa? Kelihatan nggak? Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Bentar. Baik. Baik, sekarang ini judul kita sebetulnya adalah akhlak yang disampaikan oleh kelompok 6, tapi berhubung kelompok 6-nya ini berhalangan. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada Rasulullah, kemudian Hilang juga lagi, Pak. kepada Allah. Gimana? Hilang lagi? Ya nggak apa, nanti saya tampilkan lagi. Akhlak kepada
Rasulullah, kemudian kepada Al-Quran, kepada sesama makhluk, yakni kita semuanya sesama manusia, kemudian juga bagaimana etika kita dalam Islam, kemudian sikap umat Islam terhadap alat komunikasi. Mungkin nanti saya akan lebih menjelaskan terkait tentang nilai-nilai di dalam akhlakul karimah gitu ya. Karena perspektif Islam dan Barat ini sangat berbeda gitu. Di dalam menyikapi ataupun di dalam memandang akhlak itu sendiri. Kalau Barat itu mungkin mereka satu term. Termnya apa? Etik. Nah, etik itu adalah etika. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaannya akhlak dengan etika? Gitu. Ada yang bisa punya jawaban ataupun bisa menjawab apa perbedaan akhlak dengan etika? Gitu. Selintas saja mungkin ataupun satu kalimat saja yang bisa membedakan. Kalau dari segi bahasa pasti beda ya, segi bahasa ejaan juga beda, tetapi saya ingin lebih kepada istilahnya, lebih kepada epistemologinya. Kenapa akhlak itu apa sih perbedaan antara akhlak dan juga etika? Mungkin yang lain ada yang punya jawaban? Kalau akhlak itu lebih apa, kemudian etika itu apa? Mas Reza mungkin? HDC-nya ini apa ini kepanjangannya? Enggak Pak, ini KB, cuma Pak. Iya Pak, kenapa Pak? Maaf Pak. Punya statement ataupun punya jawaban, selintas jawaban apa perbedaan akhlak dan juga etika? Belum ada bayangan? Sama-sama memiliki nilai, Pak. Yang pertama nilai aturan dan nilai norma. Yang saya tanya perbedaannya. Pasti kalau persamaannya banyak dia. Perbedaannya, kira-kira apa perbedaannya? Mas Atta punya jawaban? Mas Singgi? Bentar, Pak. Mungkin kalau akhlak itu lebih pada tingkah laku kita, baik buruknya, seperti itu mungkin Pak. Kalau etika? Akhlak tingkah laku, baik dan buruk. Kalau etika? Oke, nggak apa-apa. Mungkin Yang lain dari ini? Ya, silakan. Mas Singgi. Mungkin dan Pak. mungkin ilmu yang membahas moralitas kali Pak. Itu akhlak apa etika tuh? Etika Pak. Etika. Baik, yang lain punya jawaban. Yang perempuan silakan. Di 20 orang ya yang hadir ya. Mbak Anna Selvia. Ada ya orangnya Pak. tapi ya. Apa punya Ada, jawaban nggak kira-kira? Etika tatanan perilaku berdasarkan sistem tata nilai di masyarakat tertentu. Terus? Akhlak adalah cerminan yang ada di dalam jiwa seseorang. Oke, nah itu hampir mendekati itu. Baik, sekarang kita urai, kita sisir satu persatu. Kalau kita berbicara tentang akhlak, berarti bukan berbicara tentang etika yang terkait tentang ruang dan waktu tempat pada konteks tertentu ya. Tapi akhlak itu kembali kepada yang namanya jiwa seseorang itu sendiri. Nah, kembali kepada si subjeknya. Jadi dia lebih kepada subjektivitas. Nah, kalau kita berbicara akhlak berarti kembalinya kepada perangai seseorang itu pribadinya, personalnya. Oh, akhlak dia, akhlaknya gitu. Akhlak Rasulullah SAW.
Kepada siapa? Kepada para sahabatnya, kepada istrinya, kemudian kepada musuhnya, bahkan sampai pada musuhnya. Kemudian juga sampai kepada kafir zimmi, kan gitu. Ataupun orang-orang yang hidup bersama Rasulullah tetapi beda agama, non-muslim gitu. Nah, ketika kita berbicara etika itu adalah nilai-nilai, norma-norma yang disepakati di dalam sebuah konteks tertentu ataupun tempat tertentu gitu. Maka ketika kita berbicara etika, itu kembalinya kepada sebuah term tempat ataupun waktu gitu. Etika sholat gitu kan. Etika apalagi? Etika berwudu. Etika penerbangan. Nah, etika ekonomi gitu kan. Etika parlemen gitu ya. Jadi contohnya seperti halnya etika penerbangan. Ketika kita ingin masuk pesawat, kemudian menjumpai seorang pramugari kan, pasti dia membentuk tangannya seperti ini kan, mengucapkan selamat datang di Lion Air kan gitu. Selamat datang di Garuda, silakan masuk gitu kan. Nah, kemudian ketika kita sampai lagi di sana, sampai lagi di dalam badan pesawat itu, oh ya Bapak silakan duduknya di mana, nomor berapa? Oh saya nomor 20B. Oh, silakan Pak di tengah gitu. Nah, itu adalah etika yang diajarkan dari penerbangan kepada para pramugari. Ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya briefing terkait tentang bagaimana menggunakan pelampung, kemudian juga bagaimana evakuasi dan lain sebagainya. Itu ada etikanya di dalam penerbangan. Nah, jadi ketika kita di dalam juga kita diminta minuman apa, makanannya apa, snacknya apa. Itu di dalam penerbangan dan terbatas hanya di dalam pesawat saja ketika di udara. Tapi coba kita ketika keluar sampai landing, mungkin dari Jakarta ke Surabaya. Sampai di Surabaya, pramugarinya keluar, kita juga keluar. Coba kalian mungkin tanya lagi pramugarinya. Tanya lagi mungkin tentang apa gitu, basa-basi. Pasti dia tidak menjawab. Karena kenapa? Karena tugas dia, etika dia di dalam penerbangan sudah selesai. Gitu. Ketika sudah sudah sampai di luar dari penerbangan ataupun dari pesawat itu, siapa lu siapa gua kan gitu. Sudah beda lagi suasananya, sudah beda lagi konteksnya. Sementara azan ya, saya stop dulu. Baik, ya, saya lanjutkan. Ini tadi saya dapat WhatsApp masuk ini dari entah siapa namanya ini. Katanya kelompok 6 siap presentasi, betul? Ada kelompok 6 di sini? Nah, ini ada Rahmat Suryawan, ini bagaimana, Mas Rahmat? Kelompok 6 mau presentasi sekarang atau tidak sama sekali?
Oke, saya lanjutkan ya. Nggak ada respon. Baik. Nah, terkait tentang tadi ya, maka beda antara akhlak dan juga yang namanya etika gitu. Maka di sini saya saya share. Kelihatan ya? Nah, di sini akhlak dalam bahasa Arab berarti kata khuluq, yang berarti tingkah laku, perangai, dan tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Gitu. Nah, kemudian sementara itu menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Karena memang gaya ngomong saya ini nggak suka yang textbook-nya. Saya kurang suka yang textbook. Maka apa yang ada di dalam pikiran saya, maka saya jelaskan gitu. Ini secara textbook-nya seperti itu. Gitu. Maka akhlak ini lebih menyerang kepada yang namanya kepribadian kita. Kepribadian kita. Oh, alangkah banyaknya orang di Indonesia ini yang cerdas luar biasa. Kemudian dia secara intelektualitas dia luar biasa cerdas, ya kan? Kemudian secara apalagi ekonomi dia juga bagus gitu kan. Tetapi banyak sekali orang yang belum cerdas spiritual ataupun spiritualitasnya belum cerdas. Gitu. Dan ini terjadi di negara kita. Saya ketika membangun pondok di Malaysia bersama teman-teman itu, ketika ada satu anak yang dia melanggar sebuah pelanggaran dan itu terkait tentang akhlak, maka kami akan betul-betul marah luar biasa. Tapi marahnya seorang pendidik itu ya harus marahnya konstruktif ya. Marahnya itu harus membangun gitu. Jangan hanya memarahi saja, tetapi kita harus memberikan yang namanya shock terapi boleh dikasih ataupun boleh diberikan, tapi setelah itu kita angkat lagi moralnya, kita angkat lagi mentalnya gitu kan. Contoh ketika itu ada yang namanya seorang anak mencuri gitu kan. Mencurinya mencuri hal kecil, mencuri pulpen temannya gitu. Tapi kami marah luar biasa. Karena kenapa? Kalian ketika kecil ataupun masih kecil sudah berani mencuri gitu kan. Sudah berani mencuri ataupun mengambil barang milik temannya tanpa izin kan gitu. Kecil saja kalian sudah berani mencuri yang namanya pulpen orang lain, bagaimana sudah besar nanti? Mungkin yang kalian akan curi adalah pabrik dari pensil ataupun pulpen itu, gitu kan? Karena mentalnya tidak diluruskan oleh pendidik ataupun orang tuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika yang namanya hal itu dibiarkan saja oleh orang tua ataupun hal itu dibiarkan oleh yang namanya pendidik, guru dan lain sebagainya, maka oleh anak-anak yang mungkin belum paham ataupun dia masih usia belum beranjak dewasa, hal itu akan dianggap benar, gitu. Hal itu akan dianggap benar dan akan dilanjutkan olehnya karena merasa benar dan tidak ada yang memperingati. Nah, inilah pendidikan akhlak ataupun pendidikan moral yang ada di dalam negara kita ini yang mungkin belum berhasil, gitu ya. Maka ketika yang namanya sebuah bangunan dibangun oleh orang-orang yang dia itu jujur, gitu kan, jujur, kemudian juga integritas, kemudian juga loyal terhadap negara, maka bangunan itu secara zahir akan kuat, gitu. Anggarannya tidak dipangkas, kan gitu. Kemudian dia membangun jembatan contohnya, yang seharusnya besinya itu ada 10 kerangkanya, dia pasang 10. Tapi bagaimana ketika ada orang yang tidak jujur, kemudian dia tidak memiliki kecerdasan spiritual ataupun kecerdasan spiritual, maka mungkin semua anggaran akan dipangkas olehnya, kan gitu. Yang seharusnya anggarannya menggunakan aspal hot mix, dia gunakan dengan cor-coran gitu. Yang seharusnya semennya itu 1 berbanding 3, dia jadikan 1 berbanding 7, 8. Ya akhirnya nggak kuat fondasinya, konkretnya nggak keluar, nggak kuat. Betonnya itu. Yang seharusnya jembatan itu kuat dalam beberapa tahun ataupun 1 abad, ternyata jadinya tidak kuat. Gitu. Karena kenapa? Karena mental ataupun akhlak dari orang yang membuatnya itu luar biasa rusak gitu. Maka di sini yang kita alami adalah sekarang kerusakan moral dan juga kerusakan akhlak. Gitu. Nah, di sini saya akan sedikit membeberkan apa saja sih akhlak itu, ataupun akhlak itu kita harus kepada siapa saja.
kita subjek sebagai manusia yang berakhlak, kemudian kita tunjukkan akhlak itu kepada siapa. Gitu. Nah, di sini ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang jelas adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Gitu. Jadi kita sebagai manusia, satu kewajiban kita yang utama yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian yang kedua karena Allah telah memperlengkapkan panca indera kita berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan juga hati. Jadi betul-betul kita sempurna hidup di dunia ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu sudah kita belajar tuh. Kita sudah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Di antara semua makhluk yang ada di dunia dan di atas bumi, yang paling sempurna bentuk dan juga secara bentuk zahirnya itu adalah manusia, gitu. Fi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baik penciptaan, gitu. Tapi ketika yang namanya manusia itu tidak menggunakan yang namanya, memfungsikan yang namanya akal, dan dari akal itu nanti akan breakdown lagi ataupun akan menjalar lagi kepada akhlak ya, maka bisa jadi namanya posisi kita akan dikalahkan ataupun akan tergeser oleh yang namanya hewan, kan gitu. Jadi ada manusia yang perilakunya seperti hewan, ada nggak? Ada, gitu kan? Ada perilakunya seperti hewan. Karena kenapa? Karena dia meninggalkan yang namanya akal pikirannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup kita. Gitu. Sebagai bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara dan lain sebagainya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Jadi semua yang disebutkan tadi itu adalah ujian bagi kita sekaligus juga sarana, sekaligus juga fasilitas kita. Gitu. Kita sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah fil ardi. Untuk menjadi pemimpin di bumi dan untuk memberdayakan semua yang ada. Tetapi ketika semua yang ada di dunia itu bahan-bahan dan sarana prasarana yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak digunakan dengan sebaik mungkin, maka itu akan menjadi azab ataupun ujian bagi kita. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami teman-teman ya? Kemudian yang keempat, kita memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan ya. Pokoknya itu salah satu ya. Nah, kemudian ini beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya intinya adalah kita sebagai hamba, yang namanya hamba itu adalah ya hamba itu budak ya. Hamba itu ya hamba sahaya itu kan budak. Budak itu dia kalau kita analogikan dulu ketika zaman perbudakan kan gitu. Itu senantiasa bersujud kepada tuannya kan gitu. Senantiasa bersujud kepada tuannya. Nah, kita bukan bersujud kepada Tuhan, tapi kita bersujud kepada pencipta. Kita bersujud kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati, ita'ah, beribadah, berzikir, berdoa, tawakal, tawadhu, ridha dan lain sebagainya banyak sekali kalau disebutkan. Itu adalah salah satu ataupun di antara akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kemudian yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah. Gitu ya. Akhlak kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia yang luar biasa akhlaknya. Ketika ditanya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa istri Rasulullah yang paling muda dan yang dinikahi paling muda, ada yang tahu namanya siapa? Istri Rasulullah yang dia paling muda umurnya dan dinikahi di umur 9 tahun. Ada yang tahu? Aisyah. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya oleh salah seorang sahabat. Ya Aisyah, ya ummul mukminin gitu kan. Ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin. Kami bertanya kepadamu bagaimana akhlak Rasulullah. Kaifa
kaifa akhlaqu Rasulillah atau kaifa khuluqu Rasulillah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, fa'ajabat atau faqalat Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Gitu. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Terhimpun semuanya di dalam Al-Qur'an, dari A sampai Z ada di situ semua akhlaknya Rasulullah. Gitu, luar biasa. Ya, jadi bukan Aisyah ingin menjawab singkat ataupun malas menjawab, tapi memang sejatinya yang Rasulullah ajarkan itu ada semuanya di dalam Al-Qur'an. Dan apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah putuskan dan ucapkan, itu semuanya ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan itu sebagai penjelas bagi Al-Quran. Nah, sekarang bentuk akhlak terhadap Rasulullah diantaranya adalah menghidupkan sunnah. Ihya sunnah, ataupun menghidupkan sunnah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah taat. Ita'ah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulmu, dan juga taatilah orang-orang yang berkuasa di atasmu, ataupun ulil amri, pemerintah, orang-orang yang memerintahmu. Gitu. Kemudian senantiasa bersolawat pada Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga sampai Hamidun Majid, boleh juga, nggak apa-apa. Seperti itu. Ini akhlak kepada Rasulullah. Sekarang yang mirisnya, ketika kita berbicara tentang yang namanya akhlak ya, ketika kita berbicara yang namanya akhlak, banyak orang beranggapan bahwasanya akhlak ini adalah urusan guru, akhlak ini urusannya ustadz. Saya mahasiswa, saya dosen, saya pembisnis, dan lain sebagainya. Itu bukan urusan saya lagi gitu. Itu urusannya adalah urusan para guru yang mendidik gitu. Nah, ini adalah mindset yang salah. Ini adalah pemikiran yang salah. Akhlak itu adalah tanggung jawab kita semua. Kita bertanggung jawab atas akhlak kita sendiri, kita bertanggung jawab terhadap akhlak istri kita, akhlak suami kita, akhlak anak-anak kita. Gitu, ya. Jadi bukan hanya urusan jadi akademika, civitas yang ada di kampus, ITTS, ataupun cendekiawan dan para dosen dan lain, semuanya. Jadi ketika berbicara dosen ataupun profesor, doktor, berbicara tentang penelitian, kemudian jurnal dan lain sebagainya, ngajar, bukan itu saja. Tapi ini adalah tanggung jawab dari kita semuanya. Apalagi yang paling berat adalah seorang pemimpin, karena pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Di akhirat itulah yang akan ditanyakan. Apa yang dipimpinnya? Keluarga, maka dia akan ditanya tentang keluarganya. Ketika dia memimpin sebuah kota, maka yang akan ditanya satu kota itu yang akan dihisap nanti. Terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinannya itu. Satu provinsi, maka satu provinsi. Satu negara, maka akan satu negara. Hisapnya. Maka hisabur rais tawil gitu kan. Ataupun hisapnya seorang pemimpin itu panjang. Gitu. Karena yang dipimpinnya luar biasa banyak gitu. Ya. Nah, jadi tadi tentang etika dan juga akhlak itu berbeda antara etika dan akhlak ya. Sekarang ini kita banyak melihat. Jadi akhlak ataupun kita sekarang gabungkan ya. Kata-kata ataupun term yang dia itu sama, ada akhlak, ada moral, ada etika, ada sopan santun, tata kerama, kemudian apa lagi? Berbudi gitu kan. Terus apa lagi? Banyak, sebutkan lagi, silakan. Selain yang saya sebutkan tadi. Attitude, ya kan? Kemudian apa lagi? Ada lagi? Selain dari yang saya sebutkan tadi? Ada lagi? Behavior, Pak. Jangan yang bahasa Inggris dong. Ya kalau diartikan ya sama aja itu sebetulnya. Perangai ya, perangai. Ya itulah sinonim-sinonim yang ada gitu. Sinonim-sinonim yang ada. Nah, itu adalah konteksnya kita gabungkan ataupun kita samaratakan lah gitu. Maka ada yang namanya etika di dalam bermedia sosial, ada etika di dalam berbicara, etika di dalam memimpin kan gitu. Etika, salah satu etika di dalam bermedia sosial adalah banyak sekarang orang ini memotong yang namanya video orang. Jadi ketika dia berbicara tentang suatu, berbicara tentang hal yang mungkin dia tidak suka, dia keras suaranya kan gitu.
Kemudian dipotonglah video itu, jadi seakan-akan orang yang berbicara ini dianggap radikal ataupun radikalis, kan gitu. Maka hal yang kita harus pelajari di sini, ketika melihat seseorang berbicara, jangan melupakan konteksnya, gitu. Ketika melihat yang namanya orang berbicara, jangan menafikan yang namanya konteksnya itu. Kadang kita tahu bahwasanya dia berbicara mungkin membenci sesuatu, tapi ternyata itu konteks yang dia bicarakan berbeda dengan anggapan kita ataupun asumsi kita, gitu. Maka jangan sampai melepas ayat Al-Quran ataupun memahami ayat Al-Quran dengan melepas yang namanya asbab Quran. Kemudian jangan juga memahami hadis Nabi tanpa memahami asbabul wurudnya, gitu. Asbabul wurud ataupun sebab-sebab keluarnya hadis Nabi ataupun perkataan Nabi, maka akan menjadi yang namanya fitnah, timbul fitnah, gitu. Sama halnya ketika mungkin kita berbicara terkait tentang A, si B, si C, tanpa melihat konteksnya, kan gitu. Maka nanti akan menimbulkan yang namanya kontroversi. Dalam segala hal kita memiliki yang namanya etika, kita memiliki yang namanya akhlak, dan kita memiliki yang namanya tata krama yang ada, gitu. Dan ini banyak sekali sebetulnya di Indonesia saja kalau kita ambil ya, ataupun kalau kita ambil contoh, salah satu di Jawa gitu ya, itu banyak sekali sebetulnya peribahasa-peribahasa Jawa yang dia menyentuh kepada sisi akhlak ataupun menyentuh kepada sisi seperti halnya ketika datang terlihat muka, ketika pulang terlihat punggung. Itu juga termasuk etika, gitu, termasuk dalam etika, kan gitu. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang diberikan khususnya terkait tentang akhlak itu sendiri, gitu. Kemudian selanjutnya, akhlak terhadap Rasulullah sudah, kemudian akhlak kepada apa sih bentuk-bentuk ataupun beberapa akhlak yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah memuliakan yang lebih tua, bersikap amanah, kemudian adil. Nah, ini saya share screen lagi tadi. Kemudian berakhlak, wajah berseri-seri, suka memaafkan, dan gemar berinfak. Nah, itu adalah jenis-jenis akhlak yang dapat diteladani dari Rasulullah, gitu. Kemudian cara berakhlak kepada Rasulullah, ya tadi mengikuti dan mentaati Rasulullah, mencintai dan memuliakannya, mencontoh akhlaknya, mengucapkan sholawat, menghormati pewaris Rasulullah ataupun keturunan Rasulullah, gitu. Kemudian menghidupkan sedikit pertanyaan kepada teman-teman, ya, silakan dibuka kameranya. Contoh menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, ini saya tunjuk acak ya. Contoh menghidupkan sunnah Rasulullah. Saudara, sebutkan satu contoh menghidupkan sunnah Rasulullah. Ridwan Wahyu, ada nggak orang ini? Saya panggil 2-3 kali, kalau tidak ada berarti dia tidak mengikuti kuliah. Mas Ridwan Wahyu. Hadir, Pak. Ya, buka kameranya. Contoh dari menghidupkan sunnah Rasulullah. Di unmute aja. Menurut saya puasa sunnah, Pak. Contoh puasa sunnah banyak. Puasa sunnah apa? Puasa sunnah Senin Kamis,
puasa sunnah Rajab, Ramadan, dan lain-lain, Pak. Oke, bagus. Salsa Dwi. Ada Salsa Dwi? Saya panggil yang kedua kali. Salsa Dwi. Mbak Salsa Dwi. Ada Mbak Salsa Dwi? Oke, nggak ada respon. Entah kemana. Oke, lanjut. Aldi Setiawan. Dibuka kameranya. Gimana Mas Aldi? Contohnya? Ya Pak, maaf bisa Contoh dari menghidupkan yang sunnah ataupun menghidupkan sunnah Rasulullah. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu kita harus menjaga istiqomahannya Pak, dimulai di awal. Gitu. Contoh yang konkret. Konkret. Istiqomah dalam hal apa nih? Dalam menjalankan. Istiqomah dalam main karambol. Jalankan sunnah Pak. Iya, contohnya apa? Saya mau contoh. Sholat duha. Kamu jalan di mana? Kamu jalan di jalan mana? Saya jalan di jalan gede, Pak. Nah, itu jawaban kayak gitu sama. Contoh yang konkret. Kayak tadi teman kita Ridwan, apa namanya? Dia puasa. Oh, puasa apa? Puasa sunnah Senin Kemis. Oke, good. Nah, sekarang contoh yang lain. Mas Aldi. Ya, Pak. Ya, apa? Sholat duha. Istiqomah dalam sholat duha. Iya. Oke, baik. Sunnahnya berapa rakaat dari Rasulullah? Dari Rasulullah itu Sunnahnya 4 sampai 6 rakaat ya. 4 sampai 6 rakaat. Boleh 4, boleh 6 rakaat. Oke, terima kasih. Ya, sama. Mas Tegar M. Rifki. Mas Tegar M. Rifki. Ada? Ada. Dibuka kameranya. Saya ini belum banyak yang tahu wajah-wajah kalian ini. Makanya saya minta buka kameranya. Share dulu kayaknya nih. Kalau Mas Fajar Kurniadi itu senyum-senyum aja dari tadi dia itu. Sampai lagi mana itu? Kantor? Apa Pak? Di TTS, jangan-jangan. Bukan Jogja, ya? Pak. Jogja Pak. Oh iya di Jogja, ya di Jogja. Gimana Mas Tegar, kok ketutup ininya? Kameranya? Oke, apa contoh sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah? Yang mainstream ya, yang anti mainstream ya. Jangan yang mainstream. Seperti bersiwak, Pak. Nah, iya betul. Ya, itu anti mainstream tuh, bersiwak. Itu salah satu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Bersiwak sebelum setiap langsung sholat. Laula an asyqa, dalilnya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli waqti shalah gitu kan. Kalaulah bersiwak itu tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak di setiap waktu sholat ataupun sebelum yang namanya sholat gitu. Tapi Rasulullah merasa bahwasanya bersiwak ini menyusahkan ataupun memberatkan umatnya, maka tidak diwajibkan gitu. Oke, contoh lain.
Mas Atta Esa nih, kayaknya mau ngasih contoh ini. Monggo, silakan. Contoh menghidupkan sunnah Rasulullah. Membaca Al-Quran dan terjemahannya, Pak. Dulu zaman ini bid'ah hasanah ini. Ini bid'ah baik ini. Membaca terjemahnya juga ya. Ketika Rasulullah itu nggak ada yang namanya terjemahnya itu. Arab semua itu. Ya, membaca Al-Quran. Oke, nggak apa-apa, bagus ya. Membaca Al-Quran. Oke, jadi itu sekelumit tentang contoh-contoh sunnah yang sudah kita tahu. Tapi pertanyaannya apa? Sudahkah kita mengamalkannya? Kan gitu. Sudahkah kita mengimplementasikannya? Rasulullah sudah memberikan contoh, kita mengikutinya atau tidak? Gitu masalahnya kan. Oke, tadi itu apa akhlak terhadap Rasulullah. Sekarang akhlak sesama manusia. Akhlak sesama manusia terdiri dari akhlak kepada diri sendiri. Nah, ternyata Islam itu menghargai diri sendiri. Ada yang namanya penghargaan terhadap diri kita. Gitu. Kalaulah yang namanya manusia di dalam Islam ataupun seorang manusia dalam Islam itu memiliki yang namanya penghormatan terhadap dirinya sendiri, terhadap tubuhnya, terhadap jasadnya, maka dia tidak akan yang namanya berani untuk bunuh diri karena dia menghormati yang namanya jiwanya dan raganya gitu. Banyak manusia di luar, di Jepang terutama dan juga di Korea dan juga di Amerika itu yang banyak yang membunuh diri ataupun banyak kasus bunuh diri ditemukan di sana. Karena kenapa? Karena mereka tidak menemukan solusi yang ada di dalam kehidupan. Gitu. Tidak menemui ataupun tidak menemukan solusi, tidak ada jalan kembali. There is no exit in this problem, ya. Jadi mereka tidak menemukan yang namanya jalan untuk menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi itu. Baru sedikit dicecar sama netizen ataupun dihina di media sosial, bunuh diri. Kemudian baru dibully sedikit di dunia nyata gitu ya, sudah bunuh diri. Itu banyak kasusnya terjadi di artis-artis Korea itu kan, artis-artis Jepang kan seperti itu. Coba artisnya Indonesia, udah balas-balasan lagi itu, bully-buliannya kan gitu. Makanya yang namanya netizen paling terkejam di dunia itu adalah netizen plus 62. Nah, itu kejamnya luar biasa. Kalau sudah ketemu di kolom komentar, baku hantamnya luar biasa kan gitu. Kemudian akhlak dalam keluarga. Kemudian juga akhlak kepada orang lain. Pertama akhlak kepada orang tua, kemudian kepada anak sebagai keturunan dari orang tua, kemudian juga hal-hal yang terkait tentang apa yang diperintahkan oleh orang tua ketika itu masih dalam koridor syariah. Kita harus mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, ibu kita, ayah kita, selagi itu tidak membelokkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dari akidah kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Ada di dalam surat surat Luqman, surat Luqman itu. Ketika mereka memerintahkan untuk mempersekutukan Allah, nah boleh kita tidak mentaatinya gitu. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan di dalam sebuah hadis ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku muliakan di dalam hidupku?" Yang pertama adalah ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu lagi. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu lagi sampai 3 kali. Barulah setelah itu, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Gitu. Jadi ibu ataupun orang tua kita, ibu kita, itu memiliki yang namanya porsi 75%, kan gitu. Kalau ayah 25%. Karena kenapa? Karena disebutkan oleh Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Baru setelah itu yang namanya ayah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada orang lain. Contohnya siapa? Ya kita ambil contoh yang terdekat saja. Tetangga kita, kan gitu. Walaupun memang harus diakui bahwa akhlak kepada orang lain ini bukan saja tetangga, tapi banyak contohnya, kan gitu. Yang terdekat juga ataupun yang konteksnya sesuai dengan kita, yang tidak seagama ataupun yang non muslim itu kita harus memberikan akhlak. Di antara salah satu akhlaknya adalah akhlak tasamuh ataupun toleransi gitu. Seperti akhlak pemerintah kepada rakyatnya dan akhlak rakyat kepada pemimpinnya.
Gitu. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, seburuk-buruk pemimpin yang ada di dunia ini adalah pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Gitu. Maka mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara pemimpin dan rakyatnya, dan rakyat pemimpin itu saling mencintai, saling membangun, saling memberikan yang namanya solusi-solusi dan juga masukan yang konstruktif kan seperti itu. Tetapi ketika yang namanya kita berbicara toleransi ya, akhlak toleransi di sini, guru saya mengatakan, guru saya betul ini, ketika saya kuliah S1, itu namanya Pak Hamid Fahmi Zarkasih. Nah, beliau ini sekarang menjadi rektor Universitas Darussalam. Ketika berbicara toleransi, ketika toleransi itu antar sesama manusia individual ataupun personalnya, kita membolehkan toleransi, gitu. Jadi saya mungkin dengan seseorang teman saya, misalkan si Stefanus orang Kristen gitu, ataupun orang Katolik, saya antar hubungan antropologi dia dengan saya, antar manusia, saya harus saling bertoleransi, gitu. Saya traktir makan dia, kemudian dia mentraktir makan saya, saling membantu di dalam kebaikan, meminjamkan uang dan lain sebagainya, terkait tentang sosial ya, itu nggak apa-apa seperti itu. Tetapi ketika hal itu menyangkut tentang yang namanya akidah, maka kita harus menjaga. Gitu. Contoh yang sekarang ini terjadi dan menjadi isu setiap kali Natal adalah mengucapkan yang namanya Selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Gitu. Itu di dalam Islam, mohon maaf ya, itu belum dibolehkan, tidak dibolehkan. Karena kenapa? Karena itu adalah misak ghalidh, misakon ghalidho, ataupun ucapan yang dia bisa dibilang sebagai ucapan yang terkait tentang hal-hal yang sakral, gitu. Hal-hal yang sakral, hal-hal yang terkait tentang keyakinan. Ya contohnya, coba sekarang kita minta teman kita dari Katolik ataupun dari Nasrani, mau nggak mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Pasti mereka berat juga mengucapkan untuk itu. Sama halnya dengan kita juga. Terkait tentang personal itu kita toleransi nggak apa-apa, doesn't matter, nggak apa-apa. Tapi terkait tentang hal-hal yang akidah, contohnya misalkan kita ada yang ada di dalam film itu kan, ngasih tumpeng ke dalam gereja, itu apa kayak gitu? Itu nyari sensasi, nyari perhatian gitu. Nah, maka sekarang ini jualan-jualan seperti itu yang kembali lagi digaungkan gitu. Maka ini harus kita garis bawahi. Akhlak sesama manusia ataupun terhadap non-muslim juga itu ada di dalam Islam, tetapi sesuai dengan koridor-koridornya. Gitu. Maka di dalam Islam itu ada 3 ukhuwah. Di Indonesia ada 3 ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah persatuan ataupun persatuan persaudaraan ataupun persaudaraan ya, kita bisa persaudaraan. Ukhuwah itu persaudaraan sesama orang muslim ataupun sesama Islam, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah wataniyah ini adalah persaudaraan sesama tanah air ataupun sebangsa dan setanah air. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia. Ini lebih luas lagi, gitu, lebih luas lagi tentang yang namanya ukhuwah tadi. Ya, jadi ini adalah terkait tentang akhlak, saya tidak baca semuanya. Yang jelas akhlak itu kita ada akhlak terhadap Allah, Rasul, kemudian sesama manusia. Gitu. Maka ini harus kita perhatikan dan harus digarisbawahi oleh teman-teman. Jangan hanya teori saja, tetapi kita juga perlu menerapkannya, gitu ya. Jadi akhlak itu bukan hanya ada di atas buku, di atas kertas saja ataupun di dalam buku saja, tetapi harus betul-betul kita contohkan, harus betul-betul kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang ada, silakan.
membangun akhlak sejak dini untuk anak itu biasanya atau yang bisa diajarkan apa dulu, Pak? Ya, silakan yang mau bertanya. Pak, saya ada tanya di chat ya, Pak. Oke, ya. Oh, ini yang ini ya, terhadap orang tua ya. Oke. Yang lain silakan, mau lisan boleh, mau di chat boleh. Kita tunggu sampai 3 orang penanya dulu.
Oke, baik ya. Saya jawab terkait tentang pertanyaan Ana Selvia. Silakan yang bertanya tadi dibuka kameranya. Pertanyaannya adalah, Pak, tadi salah satu akhlak kan harus berbakti kepada orang tua ya. Bagaimana kalau ortunya sering mengucapkan kata-kata kasar sampai mengganggu kesehatan si anak, baik fisik maupun psikis, apa tetap harus berbakti? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Oke, terkait tentang ini. Jadi di dalam Islam itu ketika melihat segala sesuatu itu harus dari yang namanya sumber-sumber sumber-sumber agama itu sendiri. Jadi kita jangan melihat dari kacamata asumsi kita ataupun melihat dari kacamata yang namanya dugaan-dugaan kita saja gitu. Contohnya seperti kasus tadi kan gitu. Kasus orang tua pemarah gitu, ataupun orang tua suka maki-maki ataupun yang lainnya. Maka yang pertama kita harus bersabar akan itu. Ini anaknya dewasa atau masih kecil nih kira-kira? Ana Selvia? Dewasa. Saya. Sudah dewasa, oke. Oh gitu, berarti sudah bisa berpikir kan berarti anaknya kan? Anaknya sudah bisa berpikir, sudah dewasa. Nah sekarang bagaimana sikap kita, bagaimana akhlak kita? Tetap kita harus berakhlak kepada orang tua kita walaupun walaupun memang sering dimarahi dan lain sebagainya. Tetapi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bersabar. Watawassaw bis-sabri. Kita harus bersabar. Ketika yang namanya musibah datang ataupun yang namanya ujian datang, itu harus bersabar sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Yang kedua kita doakan, gitu. Kita mendoakan, kita doakan orang tua kita yang mungkin masih dalam keadaan yang kurang tepat gitu ya, kemudian dia marah. Dan kita harus cari tahu juga apa penyebab sering marahnya ini. Apakah memang sudah watak? Apakah memang ada hal-hal tertentu? Ataupun ada dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi karena gini pelik masalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini adalah hak wajibnya makhluk ya. Hak wajibnya makhluk kita kepada orang tua kita itu wajib berbakti. Itu loh. Jadi fala taqul lahuma uffin di dalam Al-Qur'an itu. Jangan sampai kalian berkata kepada orang tua kalian itu Jangan sampai mama ini loh suka nyuruh-nyuruh. Mama ini loh cuma ngasih duit segini, nggak cukup lah ini kalau buat ke kampus ini. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kita tidak dibolehkan. Itu. Ufin itu artinya Maka jangan sampai kita keluar perkataan karena itu sudah masuk ke dalam nanti kategori ukuk. Ukuk itu durhaka. Gitu. Ya. Walaupun itu sengaja ataupun tidak disengaja, ya, jangan sampai keluar perkataan ataupun menolak perintah dari orang tua. Tetapi ada hal-hal yang memang kita harus patuhi dalam koridor-koridor Islam, ya. Ada hal juga yang tidak patut dipatuhi, gitu. Contohnya misalkan saya jadi katakan seperti ini, ada hak wajibnya Allah, ada hak wajibnya orang tua, ada hak wajibnya makhluk. Ketika yang namanya hak wajibnya Allah Subhanahu wa taala, contoh bagi yang laki-laki sholat ke masjid berjamaah gitu kan. Itu kewajibannya Allah, hak wajibnya Allah kepada kita gitu. Jadi Allah minta haknya untuk disembah gitu. Kemudian satu sisi ada hak wajibnya makhluk yaitu orang tua kita menyuruh kita untuk mungkin pasang gas ataupun apa gitu kan. Maka kita tetap harus dahulukan yang namanya hak wajib Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat dulu gitu. Nah, kemudian turun lagi ke bawahnya ada hak sunnahnya Allah, ada hak sunnahnya makhluk gitu ya. Nah, ketika yang namanya bertemu antara hak sunnahnya makhluk ataupun dengan hak wajibnya makhluk dengan hak sunnahnya Allah, maka yang harus didahulukan apa? Hak wajibnya makhluk tetap gitu. Jadi wajibnya Allah, wajibnya makhluk, sunnahnya Allah, sunnahnya makhluk gitu ya. Jadi harus kita urutkan itu tuh. Jangan sampai menjadi polemik gitu. Jadi misalkan kita sedang sholat sunnah gitu, sedang sunnah duha. Kemudian orang tua kita meminta untuk dibelikan yang namanya garam, gula, kopi ke pasar gitu misalkan ataupun ke Indomaret lagi. Kita harus dahulukan yang namanya perintah orang tua itu gitu. Jangan nanti dulu ini mau sholat duha dulu, mau sholat qobliyah dulu, mau sholat ba'diyah dulu. Itu tinggalkan enggak apa-apa. Itu karena sunnah gitu. Karena sunnah. Kita dahulukan dulu yang wajib kepada makhluk ataupun kepada orang tua kita.
Tapi di mana-mana hak Allah yang wajib itu tetap harus didahulukan, kecuali pun perintah-perintah dari orang tua yang mungkin salah satu contoh yang mungkin tidak kita bisa tolak gitu ya, itu adalah mungkin contohnya menghalang-halangi untuk yang namanya sholat di masjid ataupun ingin yang namanya belajar menuntut ilmu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau masih terkait tentang keinginan si anak dan keinginan si orang tua inginnya kamu kuliah di ITTS, kemudian kamu pengen kuliahnya di Ciputat, di Win Syarif. Masih hal-hal terkait tentang itu. Nah, kalau misalkan hal terkait tentang pilihan ya, pilihan yang manusiawi lah ya, itu kita harus bisa meyakinkan ataupun memberikan alasan. Kenapa saya ingin kuliah di sini? Ataupun kenapa saya ingin pilihan ini? Kita harus kuat argumennya gitu. Kita harus beri alasan yang dia itu logis dan bisa dipahami oleh orang tua kita. Kalau misalkan pilihan kita belum baik, mungkin di mata kita belum baik, tapi orang tua tahu bagaimana ke depannya nanti masa depan kita gitu. Jadi kita ambil positifnya ataupun ambil positifnya. Gitu ya. Jadi untuk panjang lebar sebenarnya jawaban saya, tapi nanti bisa diambil lah poin-poin pentingnya dari jawaban yang tadi gitu. Ya, itu jawaban saya. Kemudian terkait tentang Pak, kalau tertawa terbahak-bahak sampai terdengar ke seluruh ruangan di dalam Islam itu bagaimana Pak? Diperbolehkan apa tidak? Jelas tidak diperbolehkan. Karena itu masuk ke dalam hal yang gulu gitu. Hal yang gulu. Hal gulu itu apa? Hal gulu itu apa? Hal yang berlebih-lebihan gitu. Islam ini tidak membolehkan hal-hal yang berlebih-lebihan. Cukup ketawanya ya, tertawa tidak apa-apa, tapi jangan sampai terbahak-bahak gitu. Boleh terbahak-bahak ya, tapi dibatasilah gitu. Innallaha la yuhibbul musrifin gitu. Sesungguhnya Allah tidak mencintai ataupun tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Gitu ya. Jadi gitu Pak Soleh ya. Boleh ketawa, Islam tidak melarang yang namanya ketawa ataupun tidak melarang yang namanya tersenyum, tetapi yang namanya tertawa atau sampai terbahak itu apalagi terkait tentang agama ya, karena banyak sekali nih sekarang komedian-komedian yang dia itu menggunakan bahan candaannya dengan agama gitu. Contoh kemarin siapa namanya Andre Taulani kan, dia mungkin tidak sengaja terucap gitu, itu badan apa kebon gitu kan. Ya, sedangkan yang sedang diomongkan itu adalah parfum Rasulullah kan gitu ketika itu. Jadi apa jadinya? Ya sudah, kena kan akhirnya, tetapi tidak diusut kan gitu. Kemudian juga banyaklah intinya yang dia itu menjadikan yang namanya agama sebagai bahan candaan. Itu tidak boleh, jelas-jelas tidak boleh. Gitu. Bahkan kalau kita lihat hukumnya ya, kita lihat hukumnya di dalam Islam, pelawak ataupun orang-orang yang sengaja membuat hal-hal yang lucu, kalau itu tidak benar ya, kalau itu dibuat-buat, berarti kan kalau dibuat-buat kan bohong kan gitu. Buat-buatan sendiri kan gitu, tipu-tipuan gitu. Dan untuk orang membuat orang tertawa, itu hukumnya diharamkan di dalam Islam gitu. Berarti Pak jatuhnya pelawak itu haram dong Pak. Ya kalau melihat dari hukum Islamnya secara konkret seperti itu, secara kita lihat secara komprehensif dan keseluruhan seperti itu. Gitu. Kalau yang namanya bahan candaannya itu adalah bualan ataupun yang namanya tipu daya saja. Gitu. Itu tidak dibolehkan dalam Islam. Oke, monggo yang lain silakan. Ada lagi silakan kalau ada yang ingin bertanya diketik saja. Di chat boleh. Sampaikan secara lisan juga boleh.
Oke, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan ini. Ya, tidak ada yang bertanya lagi ya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Cukup, Pak. Oke, sebelumnya coba kita foto dulu sebagai bukti pembelajaran. Saya ingin buka kamera semuanya. Jangan, Nak. No. Oke. Anaknya, Pak. Saya tidak akan ambil gambar sebelum dibuka dulu semuanya kamera. Pak Soleh lagi di mana, Pak Soleh? Lagi di luar, Pak. Lagi di luar ya? Wah, ini luar biasa ini. Walaupun Lagi di luar, Pak. Iya. Lagi ngopi. Tetap ikutin kuliah ini. Enggak lagi mudik kan ya? Ya, oke. Yang lain mana nih, Mas Fauzi, Uli Nuha? Rusak Ini kameranya kayaknya- paling, Pak. Ini kayaknya sudah banyak yang siap-siap buat mudik ini. Saya husnuzon saya ini. Apa Bapak mau mudik nggak, Pak? udah pada rapid test semua ini? Hah? Ini saya lagi di rumah sakit, Pak. Oh, lagi di rumah sakit ya? Ngapain, Mas Reza? Tapi tes. Enggak, Oh, Pak. mau mudik berarti? Oh, Enggak, Pak. Lagi nungguin Bapak. Kalau saya terpaksa untuk tidak mudik dulu bukan mudik sih ya, pulang kota kalau saya ini. Pulang ke Tangerang. Oke ya, kita ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Karena hanya 1 slide saja, jadinya Boleh bergaya kan, Pak? sekali aja. Kenapa? Boleh bergaya kan, Pak? Boleh. Sekarapmu, Mas. Kita ambil yang kedua ya, coba kita ambil yang kedua, nggak apa-apa. Mari bergaya. Gaya bebas lah, terserah kalian. 3, 2, 1. Oke. Baik. Gayanya Oke, rekan-rekan apa? semuanya. Ya. Oke, rekan-rekan semuanya, karena kita diskusinya berjalan mungkin tidak sesuai ekspektasi tadi, karena kelompok 6 ini nggak ada yang muncul satupun, tidak ada juga yang konfirmasi ke saya, maka terpaksa materinya dari saya tadi. Dan harus catat baik-baik tadi akhlak kita terhadap Allah bagaimana, terhadap Rasul bagaimana, kemudian terhadap sesama bagaimana. Sesama ini antara sesama orang Muslim dan juga sesama manusia ataupun sesama saudara kita sebangsa dan setanah air gitu ya. Dan contoh-contoh tadi perbedaan antara etika dan akhlak itu apa harus dicatat lagi, harus digarisbawahi ya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita cukupkan dan kita tutup kelas kita dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kehadirannya. Alaafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut kopinya, Pak. Lanjutkan ngopinya. Iya, Pak, yang di grup tadi. Ya. Oke, pamit. Iya, Pak. Foto dulu. Foto lagi, foto. Foto terus, Pak. Ya dah, ya. Duluan ya. Iya. Bentar.